Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Setelah melaksanakan penilaian tengah semester 1, pastinya tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Di sini Ustadz Farid akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kelas 3 MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Nah, pembelajaran yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada di dalam dongeng bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Dongeng merupakan cerita khayalan. Jenis-jenis dongeng antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mite. Yang kedua yaitu legenda. Dan yang ketiga ada fabel. Mite atau yang sering disebut dengan mitos. Mite adalah yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Seperti contoh dongeng tentang Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul suatu daerah. Contohnya yaitu asal mula Danau Toba atau yang di Jawa Timur, yakni asal mula Surabaya. Ada Sura dan Baya, maka dari itu menjadilah kota Surabaya. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Seperti contoh, si kancil mencuri timun. Dan ada lagi yaitu kura-kura dan kelinci yang sombong. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, jenis-jenis dongeng yang keempat yaitu hikayat. Dan yang kelima yaitu ada parabel. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Seperti contoh tentang Putri Hijau. Dan masih banyak lagi contohnya. Yang kelima yaitu parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Seperti contoh Malin Kundang dan lain sebagainya. Mari kita simak dongeng di bawah ini yang berjudul Buaya dan Kancil. Pada suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba perutnya terasa lapar. Lalu ia melihat ada banyak buah segar yang ada di seberang sungai deras. Kancil pun bingung, bagaimana caranya ia dapat melewati sungai untuk mendapatkan makanan. Akhirnya, Kancil menemukan ide cemerlang untuk dapat menyeberangi sungai. Lalu, Kancil pun memanggil seekor buaya yang tinggal di dalam sungai. "Hei buaya, keluarlah, aku punya kabar gembira." Mendengar suara Kancil, akhirnya seekor buaya keluar dan mendekati Kancil. "Ada apa Kancil? Kau menggangguku tidurku?" sahut sang buaya.
Aku akan membagikan banyak daging segar untuk kalian, kata kancil dengan wajah ceria. Di mana daging itu? Jawab buaya dengan raut wajah puasnya. Sepertinya dagingnya cukup banyak. Kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakannya juga. Akhirnya pun buaya besar itu memanggil kawanan buaya yang lain. Setelah semua berkumpul, kancil meminta mereka untuk berbaris rapi. Untuk apa kami harus berbaris? Tanya sang buaya. Aku harus menghitung berapa jumlah kalian untuk membagikan daging secara merata. Nah, kancil pun berhasil meyakinkan mereka dan buaya-buaya tersebut membuat barisan seperti membuat sebuah jembatan. Baik, aku akan mulai menghitung. 1, 2, 3, kata kancil sambil menginjak satu persatu buaya melewati aliran sungai yang deras. Nah, kancil pun berhasil menyeberangi sungai dengan melewati sekumpulan buaya itu. Setelah itu, ia tertawa berbahak-bahak. Hahaha, sebenarnya aku tak membawa daging sedikit pun. Aku hanya ingin kalian berbaris agar aku dapat menyeberangi sungai. Ternyata mudah sekali memanfaatkan kalian, kata kancil. Sekelompok buaya tersebut akhirnya marah dan hendak memakan kancil. Tetapi sudah terlambat karena kancil sudah lari menjauh dari mereka. Nah, itulah kecerdikan si kancil. Cerita buaya dan kancil. Nah, setelah mendengarkan cerita si kancil dan buaya, mari kita mengerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Siapa saja yang terdapat pada cerita? Yang kedua, apa judul dari dongeng tersebut? Nah, mudah kan? Judulnya dongeng tersebut tadi apa? Yang ketiga, dongeng di atas termasuk jenis dongeng apa? Nah, sudah Ustadz jelaskan ada beberapa jenis dongeng. Ada mite, legenda, fabel, hikayat, dan parabel. Nah, jenis dongeng yang Ustadz tadi ceritakan adalah jenis dongeng apa? Sedangkan nomor 4, tolong ceritakan kembali isi dongeng tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Tulislah pekerjaan kalian di buku tulis kalian masing-masing ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Yuk kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Masih ingat kan cerita kancil dan buaya? Kancil menghitung jumlah buaya untuk menyeberangi sungai. Mari kita juga belajar untuk menghitung penjumlahan dengan menggunakan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Apakah kalian tahu sifat pertukaran atau komutatif itu? Sifat pertukaran atau sifat komutatif adalah operasi hitung yang memenuhi pertukaran letak, namun memiliki hasil yang sama. Yuk, Ustadz kasih contohnya. Nah, di sini terdapat 3 buaya kecil. Ditambah lagi dengan yang sebelah kanan terdapat 2 buaya yang sangat besar-besar. Di sebelah kiri terdapat 3 buaya dan di sebelah kanan terdapat 2 buaya. Maka berapa jumlah keseluruhan buaya? Nah, maka hasilnya adalah 5 buaya. Pintar. Ada 3 buaya ditambah 2 buaya. Maka hasilnya adalah 5 buaya. Nah, sedangkan di sini terdapat 2 buaya yang besar di sebelah kiri.
Ditambah lagi 3 buaya kecil-kecil di sebelah kanan. Penjumlahan sebelumnya 3 buaya besar. Penjumlahan sebelumnya terdapat 3 buaya kecil-kecil di sebelah kiri dan buaya besar-besar di sebelah kanan. Sedangkan penjumlahan yang saat ini 2 buaya besar-besar di sebelah kiri ditambah lagi dengan 3 buaya kecil-kecil di sebelah kanan. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5 buaya. Nah, hasilnya sama bukan? Meskipun buaya besar-besar ditukar di sebelah kiri dan buaya yang kecil-kecil ditukar di sebelah kanan, maka hasilnya akan tetap sama. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan penjumlahan sebelumnya 3 ditambah 2 sama dengan 5 juga. Nah, hasilnya sama bukan? Nah, itulah yang disebut dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif dalam penjumlahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan 2 bilangan cacah akan sama hasilnya, walaupun kedua bilangan tersebut ditukar letaknya. Atau dapat ditulis sebagai berikut: A plus B sama dengan B plus A. Seperti contoh tadi, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Jadi sama saja, walaupun pertukaran letak atau pertukaran tempat. A dan B merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari 0, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dan B merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh selanjutnya. Nah, Ustadz akan memberi contoh yang lain. Nah, di sini ada meja yang terdapat 5 penggaris di atasnya. Ditambah lagi ada penggaris di dalam kaleng. Nah, terdapat 4 penggaris di dalam kaleng. Jadi bisa ditulis 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, di atas meja terdapat 5 penggaris, sedangkan di dalam kaleng terdapat 4 penggaris. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Selanjutnya, terdapat penggaris di atas meja yang berjumlah 4. Ditambah lagi penggaris yang di dalam kaleng terdapat 5 penggaris. Maka dari itu kita tulis 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, coba kalian amati apakah ada perbedaan di gambar-gambar tersebut, di penjumlahan tersebut. Nah, tentu ada bedanya. Gambar yang di atas yaitu terdapat 5 penggaris ditambah 4 penggaris di dalam kaleng, sama dengan yaitu 9. Sedangkan yang bawah di atas meja terdapat 4 penggaris ditambah dengan 5 penggaris di dalam kaleng, sama dengan ada 9 juga. Nah, dari contoh tersebut mempunyai perbedaan pertukaran letak, namun memiliki hasil yang sama. Nah, inilah anak-anak contoh dari sifat pertukaran atau sifat komutatif. Pertukaran letak atau pertukaran tempat.
Dari contoh tersebut, apabila penggaris dipukulkan ke meja atau kaleng akan menghasilkan bunyi loh anak-anak. Nah, seperti gambar tersebut, penggaris dipukulkan ke penggaris, maka akan menghasilkan bunyi tak. Yang kedua yaitu sendok. Apabila kalian pukulkan ke kaleng yang kosong, maka bunyinya akan teng teng. Sedangkan penggaris dipukulkan ke meja, maka akan bunyinya tek tek. Nah, karena bunyi berasal dari berbagai benda di sekitar kita. Bunyi benda bergantung pada benda yang bersentuhan. Ada benda yang berbunyi saat digunakan, misalnya mesin tik dan blender jus. Mesin tik akan berbunyi tik 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 ketika kita akan mengetik. Itu adalah mesin pada zaman dulu sebelum adanya komputer atau laptop. Yang kedua yaitu blender jus, dimana kalau blender jus dihidupkan akan mengeluarkan bunyi yang kencang. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh loh anak-anak. Misalnya ketika kita bersiul, kita berteriak, dan tepuk tangan. Nah, akan mengeluarkan bunyi kan anak-anak ketika bersiul, berteriak, dan tepuk tangan. Bunyi yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Untuk menghasilkan musik yang bagus dan bunyi yang indah, bisa dilakukan bersama orang lain untuk menggabungkan bunyi satu dengan bunyi yang lainnya. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia saling menghargai dan saling menolong. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Nah, seperti contoh di gambar, Andi sedang terjatuh, kemudian Firman membantunya Andi untuk berdiri. Nah, apa yang harus dilakukan Andi setelah Firman membantunya? Nah, betul, yaitu mengucapkan terima kasih kepada Firman karena telah membantu berdiri ketika terjatuh. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, ketika ada teman kita yang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita harus mengucapkan terima kasih kepada teman kita. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hari kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Masih ingat kan anak-anak bagaimana bunyi sila kedua Pancasila beserta lambangnya? Nah, betul. Bunyi sila yang kedua pada Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan oleh rantai emas. Nah, ternyata sudah selesai anak-anak tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kelas 3 MI Al-Irsyad. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua.
Tentunya tetap semangat belajar ya anak-anak, meskipun kita belum pernah tatap muka pada semester kali ini. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.